Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan channel Talang Air Kehidupan yang selalu senantiasa akan menyajikan kisah hadis-hadis Rasulullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjadikan tuntunan bagi kita sebagai umat Islam. Dan dalam kesempatan ini kami akan membawakan tentang kisah orang yang mati dengan mata melotot. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan oleh manusia boleh direkayasa, tapi pengadilan Tuhan tidak akan bisa dihindarkan oleh siapapun. Kisah ini diambil dari karya Agung Mansur bin Nasir Al-Hajj berjudul Kisah-Kisah Su'ul Khotimah. Diceritakan bahwa seseorang yang bersumpah palsu yang mengatasnamakan sumpahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akibatnya pria dalam cerita ini mati mendadak dengan mata melotot serta wajah yang menguning di salah satu kota di Irak. Saat itu Syekh Ibrahim dikenal sebagai pedagang besar dan dermawan. Ia tidak pernah menolak orang yang meminta atau mengecewakan orang yang berhak kepadanya. Pada suatu hari, tetangganya yang bernama Syekh Jabir datang menemui Syekh Ibrahim. Ia bermaksud berhutang uang sebesar 500.000 dinar. Sebagaimana Anda ketahui bahwa pada tahun ini hasil panen tidak menguntungkan. Aku telah berhutang kepada rentenir. Aku harus membayar hutangku tersebut. Jika tidak, maka rahasiaku akan terbongkar. Hari ini aku mendatangi Anda, semoga Anda sudi meminjamiku uang sebesar 500.000 dinar. Harapan Syekh Jabir dengan memelas. Tanpa banyak pikir, Syekh Ibrahim berdiri ke brankas uang dan memberikan uang tersebut kepada Syekh Jabir, lalu menuliskan jumlah uang tersebut dalam buku kas. Jabir pun mengucapkan terima kasihnya atas pemberian itu dan meminta agar dibuatkan sebuah surat pengakuan hutang sebagai tanda bukti. Namun Syekh menolaknya dengan halus. Terima kasih, saya tidak perlu. Cukuplah Allah sebagai saksi antara engkau dan aku. Dia sebaik-baiknya wakil dan sebaik-baiknya saksi, kata Syekh Ibrahim. 1 tahun kemudian, Syekh Ibrahim meninggal dunia karena serangan jantung dengan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak yang sulung masih berusia 13 tahun. Sepeninggal Syekh, istri lantas memeriksa buku-buku kas perdagangan suaminya. Dari dalam buku tersebut, istri mengetahui secara terperinci
orang-orang yang berhutang kepada suaminya. Hari demi hari dan bulan terus berlalu setelah kematian suaminya. Lalu ia mengirim utusan ke Syed Jabir untuk menagih hutang suaminya. Akan tetapi Syed Jabir mengingkari pernah berhutang kepada suaminya. Ia mengaku telah membayar hutang tersebut kepada suaminya. Mungkin suaminya lupa mencatat pembayaran tersebut di buku kas. Karena masalah itu tak kunjung selesai, perkara itu dibawa ke meja hijau. Pada hari persidangan, si tertuduh dan istri Syekh hadir di depan pengadilan. Mereka kemudian menceritakan kronologis versi masing-masing. Aku sangat yakin bahwa Syed Jabir pernah berhutang kepada Syekh Ibrahim sebanyak itu. Namun, aku tidak punya bukti sama sekali selain buku kas yang mencantumkan uang yang telah dia pinjam, kata istri Syekh Ibrahim. Hanya berupa bukti ini tidak cukup kuat untuk menjadikan Syed Jabir sebagai tersangka, kata hakim. Syed Jabir tidak mengingkari bahwa ia pernah berhutang kepada Syekh Ibrahim. Tetapi ia mengatakan bahwa ia sudah melunasi hutang tersebut setahun sebelumnya. Apakah Anda berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Anda punya hutang 500.000 dinar dengan Syekh Ibrahim dan Anda sudah membayar hutang tersebut kepada Syekh Ibrahim? Tanya sang hakim. Aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Syed Jabir. Mendengar sumpah atas nama Allah tersebut, kemudian sang hakim menetapkan bahwa Syed Jabir sudah tidak lagi berhutang. Syed Jabir kemudian keluar dari persidangan dengan sombongnya. Ia saat itu bersemangat, gagah, sehat, kuat, dan masih berusia muda. Ketika telah di luar persidangan, tiba-tiba saja tubuhnya ambruk. Tak pelak lagi orang yang melihatnya menjadi gaduh dan bingung. Istri Syekh lantas keluar ruangan. Ia terkejut setelah melihat tubuh Syed Jabir yang sebelumnya dalam keadaan segar bugar, tiba-tiba saja tergeletak di lantai dengan mata melotot, mulut menganga, dan wajah menguning, seolah-olah pohon busuk yang tumbang di atas tanah tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Ia telah mati, kata orang-orang saat itu. Kematian Syed Jabir kemudian diartikan orang-orang sebagai bentuk ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sumpah palsunya yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam harinya, istri Syed Jabir mendatangi istri Syekh Ibrahim. Ia mengakui bahwa suaminya telah berdusta. Suamiku telah membayar kedustaannya dengan harga yang sangat mahal. Inilah uang yang dulu pernah dipinjam suamiku dari suamimu, kata istri Syed Jabir sambil menyerahkan uang 500.000 dinar. Setelah itu, istri Syed Jabir pergi meninggalkan rumah istri Syekh Ibrahim berserta anak-anaknya. Kisah ini, sahabat seiman, haruslah menjadikan pelajaran berharga bagi kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang taat kepada Allah. Bila mana kita berjanji, janganlah sekali-kali kita mengucapkan
demi Allah, kalau kemudian niat kita tidak akan memenuhi sumpah tersebut. Demikian sedikit pelajaran berharga untuk kita bahwa hutang adalah yang merupakan janji yang harus kita bayar, karena akan menjadikan sesuatu hijab ketika nanti kita sudah mati. Allah tidak akan mengampuni dosanya selama hutang itu belum terbayarkan oleh para ahli warisnya. Jadi masalah hutang piutang ini janganlah dianggap sepele, saudara-saudara. Para sahabat seiman, semoga kita sebagai umat muslim dapatlah mengambil pelajaran atau iktibar dari kisah kematian Said Jabir karena sumpah palsu. Amin ya rabbal alamin.